أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Fiqh Syarah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengkhianatan oleh salah satu sekutu umat muslim di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Pengkhianatan yang mereka lakukan itu adalah melanggar kesepakatan yang sudah sama-sama dibuat saat Rasulullah baru sampai di kota Madinah. Yang kemarin itu kejadiannya kan salah seorang muslimah itu mereka olok-olok sampai terbuka auratnya, lalu ada seorang muslim yang membela, dia membunuh laki-laki yang mempermainkan perempuan muslimah tadi, lalu dia pun dibunuh oleh orang Yahudi, kelompok Yahudi di sana, yaitu dari Bani Qainuqa. Walhasil pada akhirnya Bani Qainuqa ini diusir dari kota Madinah. Nah, setelah peristiwa itu jadi perang Badar itu kan 2 Hijriah. Nah, setahun berikutnya terjadi perang yang lain, ghazwah yang lain, yaitu ghazwat Uhud. Jadi kalaunya dalam sirah, istilah ghazwah itu adalah pertempuran yang diikuti Rasulullah SAW. Jadi ada dua nama, ghazwah dan sariyah. Sariyah itu adalah pasukan yang diutus Nabi tidak ikut. Kalaunya ghazwah, Nabi hadir. Jadi misalnya pertanyaannya, apakah pertempuran itu selalu diikuti Rasulullah? Ya tidak. Karena apa? Karena ada yang Nabi mengutus saja, itu sariyah namanya. Ghazwat Uhud ini terjadi saat 3 Hijriah. Sebab utama terjadinya Ghazwat Uhud ini adalah anna baqiyata min zu'amai Quraisyin mimman lam yuqtaru fi ghazwati Badar ijtama'a ra'yuhum ala sa'ri liqatlahum fi Badar. Jadi para pemuka Quraisy yang masih hidup, keluarganya, koleganya, rekannya, relasinya sudah terbunuh di perang Badar itu, mereka ingin menuntut balas as-sa'r, menuntut balas dengan apa yang sudah terjadi. Nah, sehingga mereka mengumpulkan kekuatan di fi ghazwat Uhud ini. Wa yasta'inu ba'ira Abi Sufyan wa ma fiha min amwali tajhizi jaishin qawiyyan liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'at kalimatu Quraisyin ala dzalik. Jadi di sini di perang Uhud ini mereka benar-benar mempersiapkan, salah satunya adalah sumber dananya itu dari Abu Sufyan ini. Jadi ada kafilah dagang lah dari Abu Sufyan, yang itu salah satu sokongan dana untuk mereka. Nah, walhasil di Uhud ini orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan pasukannya yang lebih banyak. Kalau di perang Badar itu 1000, Ghazwat Uhud ini orang kafir Quraisynya terkumpul sampai 3000. Nah, termasuk di dalamnya pembalasan pribadi oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Kenapa? Karena orang tuanya, saudaranya itu mati di perang Badar. Nah, lalu menjanjikan kepada seorang budak namanya Wahsy, kalau Wahsy ini bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, maka dia akan dibebaskan. Jadi Ghazwat Uhud ini banyak kisah-kisahnya. Jadi bukan hanya Ghazwat Uhud, banyak cabang-cabang kisahnya. Banyak pihak-pihak yang terlibat yang memiliki kisah-kisah tersendiri di Ghazwat Uhud ini. Inilah kenapa jadi Ghazwat Uhud ini menarik disimak, bukan hanya sekadar ghazwahnya saja, latar belakangnya pasca yang terjadi itu banyak. Ya, cuman yang jelas
kaum kafir Quraisy ingin menuntut balas dengan apa yang sudah terjadi. Nah, itu sudah. Nabi Muhammad ini dikirimi surat oleh atau dikabari oleh paman beliau. Paman beliau tuh kayaknya masih di Mekah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa kaum kafir Quraisy ini bersiap untuk menyerang. Nah, Nabi pun mempersiapkan itu dan Nabi rapat musyawarah dengan para sahabat. Nih, Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada kita bagaimana musyawarah itu harus selalu dilakukan. Apa yang terjadi? Jadi rapatnya. Fastasyara ashabahu wa khayyarahum bainal khuruji limulaqatihim wa qitalihim wal baqa'i fil Madinah. Jadi Nabi memberikan dua pilihan. Pertama, kita keluar, kata Nabi, kita keluar kota Madinah. Sama-sama keluar kota, sama-sama bertemu. Atau pilihan kedua, kita tetap bertahan di kota Madinah. Nah, kalau mereka sampai di kota Madinah, ya kita serang. Itu pilihannya. Fakana rayu ba'di syuyukhin minal muslimin. Jadi sebagian tokoh-tokoh yang mungkin sepuh bisa dikatakan seperti itu memilih untuk tetap berada di kota Madinah. Kita tetap aja bertahan. Nah, salah satunya yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dikenal dengan Rasul Munafikin. Tapi ghair anna katsiran minas sahabati mimman lam yakun lahu syaraful qital fi Badar raghibu fil khuruj. Sebagian besar sahabat itu, terutama yang tidak ikut berpartisipasi di Ghazwat Badar, mereka lebih menginginkan kita keluar kota Madinah aja. Kenapa jadi ini dibahas? Mungkin masih ingat di pertemuan sebelumnya. Jadi Ghazwat Badar itu terjadi begitu saja. Jadi ini kan ada kabar kafilah dagang Abu Sufyan mau lewat, ujar Nabi di kota Madinah. Yang ada kita berangkat langsung. Nah itu. Jadi tidak disiapkan semuanya kumpul berangkat. Tidak. Ini yang ada yang siap langsung kita berangkat. Makanya terkumpul orangnya sekitar 314 itu. Jadi tidak semua turun. Nah, makanya ketika Uhud ini dirapatkan, yang kemarin ketinggalan tidak sempat, tidak ikut ambil bagian di perjuangan ini, harus ikut nih. Di surah As-Saff itu, buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12. Ayat 10 itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Jadi kata Allah, hal adullukum ala tijarah, apakah kalian mau aku tunjukkan tijarah perdagangan. Ini kan bahasa dunia. Tapi selanjutnya Pak, tijaratin tunjikum min azabin alim. Perdagangan yang menyelamatkan daripada azab yang pedih. Itu ayat 10. Jawabannya, tijarah itu yang bagaimana? Tijarahnya ini bagaimana? Apakah ini yang dimaksud dunia? Ternyata jawabannya di ayat 11. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata yang dimaksud tijarah ayat 10 itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu. Lalu yang kedua, berjuang di jalan Allah bi amwalikum anfusikum, dengan harta dan jiwa. Ini mulia sekali tuh. Makanya para sahabat yang ketinggalan perang Badar ini semangat sekali tuh untuk ikut di perang Uhud. Sudah diputuskan berangkat kita. Lalu Nabi pun menyetujui. Cuma sebenarnya nih waktu sahabat-sahabat yang mengusulkan pergi keluar itu, wajah Nabi itu kayak seperti itulah. Kayak keluar kita kayaknya. Nah, cuma keputusan hasil musyawarah keluar sudah. Nabi bersiap dan langsung memasang baju perang. Nah, ketika Nabi memasang baju perang,
ketika Nabi memasang baju perang itu, annahum qad istakrahu ala ma yuridu fanadimu ala ma kana minhum walamma kharaja alaihim qalu istakrahnaka ya Rasulullah walam yakun lana dzalik fa in syi'ta faqul. Lalu yang memberikan usulan ini bimbangnya orangnya, bimbang tuh. Yang memberi usulan untuk keluar tadi pas melihat Nabi pakai baju perang. Nah, Nabi, kami tadi kayak sekedar usul aja, bilanya pian rasa ada nyaman, karena apa kita di Madinah aja begana gin. Kita standby di Madinah aja. Sudah Nabi siap lalu kayak itu. Jar Nabi apa? Mayam bagi ini jawabannya ini disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Su'ud dan Sirah Ibnu Hisham. Ujar Nabi, nah jawaban Nabi. Mayam bagi li nabiyyin idza labisa li amatiha ad-dar'i ayyadha hatta yuqatil. Nah, tidak pantas bagi seorang nabi sudah memasang baju perang batal, di cancel. Itu ada pantas aja Nabi. Pokoknya bila sudah terpasang berangkat sampai perang. Pantang mundur. Oh sudah terpasang baju perang, berangkat itu. Nah sudah. Berapa yang terkumpul? 1000. Jadi keluar kota Madinah itu 1000. Berangkat 1000. Hitung udah 1000. Udah. Dan itu pada malam Sabtu berangkatnya, malam Sabtu. Di bulan Syawal, Jadilah kalau kita melihat di masa sahabat, Khulafaur Rasyidin, pokoknya siap setiap saat. Kapan terjadi harus siap, karena situasi itu tidak menunggu apa-apa, harus siap. Nah, ketika mereka sampai di suatu tempat antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul ini memanfaatkan momen apa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, asani wa ata'al waladan wa man la ra'yalah wa ma nadri ala ma naqtulu anfusana. Abdullah bin Ubay ini bersama pengikutnya itu sekitar 300 putar balik. Nah, banyak tuh pendapat tentang putar balik beliau tuh. Salah satunya adalah kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kan tadi yang disepakati bertahan di Madinah atau keluar. Yang diputuskan apa? Keluar kota Madinah. Kami sudah keluar kota Madinah. Bulikannya. Nah, makal. Padahal apa? Padahal ya memang mereka tidak beriman kepada Allah, memang ya bukan orang-orang pilihan ini. Jadi ini banyak nih, sepertiganya ya, 1000 kurang 300 sisa 700. Jadi aslinya pasukan Uhud itu 700. Masih mending di Ghazwatul Badar ternyata. Ghazwatul Badar itu kan 1000, kaum muslimin 300-an. Kalaunya di Ghazwatul Uhud ini kaum muslimin aslinya 700, musuhnya 3000. 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 4 kali lipatnya. Ternyata seperti itu. Gara-gara apa? Ya tadi yang Abdullah bin Ubay bin Salul putar balik sekitar 300 orang. Sudah. Nah, lalu kaum muslimin ini kan beda pendapat nih mengenai status Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Nah, sehingga turunlah ayat di surah An-Nisa ayat 88 itu yang famalakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturidun tahdu man adallallah. Maksudnya kaum muslim itu ada yang mengatakan kita bunuh aja nih, yang lain da'uhum, biarkan saja. Padahal ini jelas-jelas ini salah. Jadi kaum muslimin tidak perlu berdebat masalah pembangkangan mereka, ini jelas-jelas sudah salah ya. Itu di sisi lain juga ada segelintir yang memberikan usulan kepada Nabi al-isti'anah bil Yahud, minta tolong kepada Yahudi yang ada di kota Madinah. Nah, lalu jawaban Rasulullah SAW ini ulama fikih menganalisa.
Jawaban Nabi, la nastansiru bi ahli syirk ala ahli syirk. Kita tidak meminta tolong kepada ahli syirik untuk memerangi ahli syirik yang lain. Itu. Nah, itu bunyi hadisnya di Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Syarah dari Ibnu Ishaq. Namun ulama membahas tentang hukum ini. Jadi bila kita ingin mencari hukum itu, hukum suatu kejadian, hukum suatu perbuatan, itu tidak bisa dengan mengandalkan satu ataupun dua hadis saja. Jadi banyak hadis dikumpulkan dulu, bisa disimpulkan, baru keluar hukumnya. Ini kan ada kata Nabi, kita tidak minta tolong kepada ahli syirik untuk memerangi ahli syirik yang lain. Nah, pertanyaan, apakah bisa langsung dihukumi seperti itu? Ternyata tidak. Kenapa? Jadi para ulama menganalisa hadis-hadis yang lain, peristiwa yang lain. Nah, maka diambil kesimpulan, salah satunya ini adalah yang dikutip oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kata beliau, beliau mengutip ini disebutkan dalam Mughnil Muhtaj. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, zahaba jumhurun kabirun minal ulama. Jadi sebagian besar atau mayoritas ulama itu berkata nih, binaan ala hadza, maksudnya berdasarkan pendapat mereka yang Nabi Muhammad menyebutkan kami tidak minta tolong kepada orang syirik, orang yang musyrik itu. Di perang Badar kan begitu juga. Ketika ada seorang laki-laki mengikuti kelompok beliau, pasukan ini, Nabi bertanya, "Atu'minu billah?" Qala la, farji' falan asta'ina bi musyrikin. Pulanglah, kami tidak minta tolong kepada orang musyrik. Ini ada dua kejadian nih di Ghazwatul Badar dan Ghazwatul Uhud. Nabi tidak minta tolong kepada orang musyrik. Tapi ulama menganalisa dengan hadis-hadis yang lain, dengan yang lebih komplit lah itu. Nah, walhasil mayoritas ulama mengatakan apa? La yajuzul isti'anatu bil kuffari fil qital. Tidak boleh minta tolong kepada orang kafir dalam peperangan. Sudah. Nah, tapi ada tapinya nih. Wa fassalal Imam Syafi'i fi dzalik. Tapi Imam Syafi'i memberikan catatan. Apa? Inna ra'yal imami annal kafira husnur ra'yi wal amana fil muslimin wa kanatil hajatu da'iyatan ilal isti'anati bihi jaza wa illa fala. Tapi kata Imam Syafi'i, dan mungkin ini pendapat yang bisa dikatakan relevan, apa? Kalau pendapat pemimpin pemerintah lah, imam, bahwasanya orang kafir tersebut memiliki strategi yang lebih baik dan kita memerlukan itu, maka hukumnya boleh. Nah, kalau kita ingat di Fathu Al-Qistantiniyah, penaklukan Qistantiniyah, itu yang membuat meriamnya itu non muslim. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Itu hukum lah. Lalu kembali ke peristiwa tadi. Nah, sudah, lalu berangkat mereka kaum muslimin ini berangkat ke sana, ke Uhud tadi. Nah, sudah sampai situ loh. Jadi salah satu momen nih, pas momennya ada salah satu sahabat namanya Hanzalah. Di waktu perang Uhud itu ada panggilan, hayya bina alal jihad, hayya bina alal jihad. Hanzalah ini baru menikah. Nah, kemungkinan beliau ini mungkin pagi itu baru selesai hubungan suami istri. Pas ada panggilan jihad, beliau itu lupa mandi wajib, langsung memakai baju perang. Hayya binal jihad. Jadi keinget lagi apa-apa, langsung aja memakai baju perang. Terlupa mandi wajib. Sudah. Jadi perang Uhud berangkat junub. Itu bisa keinget tuh, pas tulak perang tuh keinget juga bisa. Sudah. Nah, yang terjadi apa pada Hanzalah ini?
Beliau mati syahid di perang Uhud. Mati syahid. Yang terjadi adalah kata Rasulullah SAW, ra'aitul malaikata taghsiluh. Jadi Hanzalah ini bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, dan malaikatlah yang memandikannya. Orang mulia apa itu? Malaikat yang memandikan jenazahnya. Itu Hanzalah. Nah, termasuk juga di perang Uhud ini ada salah seorang sahabat, Usairim. Jadi Usairim ini waktu kaum muslimin berbondong-bondong, orang-orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Nah, menurut riwayat tidak mau masuk Islam itu karena masih ada riba yang ingin dia lakukan. Jadi Usairim ini tahu riba itu haram. Karena tahu haramnya kayaknya aja masuk Islam. Riba dulu kita aja. Karena aja dulu masuk Islam, karena masuk Islam haram nih riba, karena aja dulu. Jadi tetap tidak beriman. Mungkin sekitar 5 tahunan, cuma kan hidup di Madinah di lingkungan kaum muslimin sehingga tahu hukum-hukum Islam nih. Pas mau berangkat perang Uhud, si Usairim ini izin kepada Nabi Muhammad ikut. Kalau kata Nabi mau perang atau syahadat perang, Nabi syahadat aja dulu. Syahadat dulu baru bisa ikut. Nah, lalu Usairim tadi mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Resmi masuk Islam, ikut berangkat rombongan Uhud. Nah, tetapi yang terjadi ini di perjalanan, Nabi sampai kan sudah jam sembahyang belum? Oh iya. Nabi sampai jam sembahyang belum? Sudah. Sampai tiba perang Uhud, Usairim ini tidak sempat sholat semenjak syahadat. Terjadi berkecamuk perang, selesai perang, Usairim ini mati syahid sama Hanzalah. Jadi setelah perang Uhud itu ada sahabat yang tugaskan untuk mengumpulkan jenazah-jenazah kaum muslimin dan dikenali ini siapa. Usairim ini meninggal kan? Yang menemukan tadi, lah ini tadi baru masuk Islam, bagaimana statusnya? Lapor kepada Nabi. Nah, lalu apa kata Nabi? Amalun qalilun wa ajrun katsir. Atau amalun qalilun wa ujra katsir. Wa ujra katsirun. Bahasa Banjarnya lah terjemahannya, gawean sedikit pahala banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan ini Usairim ini dosanya apapun macam-macam banyak, syirik macam-macam. Ketika dia mu'allaf atau syahadat, masuk Islamnya itu menghapus semua dosanya yang sebelumnya. Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus apa yang terjadi sebelum seseorang itu masuk Islam, habis dosanya. Jadi kayak yaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir, seperti kertas putih belum ditulis apapun, masuk Islam. Ikut perang Uhud, meninggal mati syahid. Nah, luar biasa. Walaupun dahi Usairim nih tidak pernah sekalipun dipakai untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dosa kosong, meninggalnya mati syahid. Nah, untung mana. Ini kayak sejuta sekong lah itu. Sejuta sekong kata. Tuh. Termasuk yang meninggal di Uhud ini juga sahabat Nabi yang lain, Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Duta Islam pertama yang menyebarkan Islam di kota Madinah. Jadi Uhud ini dikatakan tragis, iya, dikatakan heroik, iya juga tuh. Dikatakan ada rasa terharunya, iya juga. Ada dikatakan pembangkangan, ada juga tuh. Ini di Uhud ini jadi ngumpul jadi satu. Nah, salah satu sahabat, bukan salah satu sih, sebagian sahabat itu yang ngotot atau bersemangat sekali yang ikut perang Uhud ini, ada pemuda, ada 2 orang lah di sini disebutkan. Namanya Rafi' bin Khadij. Ini masih muda, masih remaja, umur 15, berarti masih SMP lah, umur gono lah, 15 tahun, masih SMP. Minta izin kepada Nabi ikut. Jadi
ya Rasulullah inna Rafi'an rama fa'ajazahu. Jadi Rafi' bin Khadij ini dikatakan kepada Rasulullah Rafi' ini bisa memanah, ya bisa ikut Nabi. Lalu datang Samurah ini seumuran dengan Samurah bin Jundab, ini seumuran dengan Rafi' tadi. Ulun kayaknya juga mungkin lebih cepat memanah, lalu dibolehkan ikut. Nah, Samurah ini kan waktu di perang Uhud umurnya 15 tahun. Samurah ini salah sahabat Nabi, ahli hadis, dan di masa Muawiyah jadi khalifah, Sidin di sana membantui di Basrah lah. Sidin tinggal di Basrah. Basrah itu sekarang di Irak. Kikit Sidin. Jadi Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundab. Ini sahabat Nabi lah. Samurah ini bisi anak ngarannya Sulaiman. Bisi anak ngarannya Sulaiman. Sulaiman ini bisi anak ngarannya Habib. Habib itu bisi anak ngarannya Ibrahim. Ibrahim ini kunyahnya Abu Ishaq. Nah, siapa gerang nih? Abu Ishaq Ibrahim ini bin Habib nih siapa? Ini adalah ahli falak, ulama falak di masa itu. Beliau pencipta astrolog. Itu alat gesan mokor tuh. Nah. Ini salah satu ulama falak di masa Harun ar-Rasyid. Kalau nyoy sekarang tuh ilmu falak itu yang ilmu mengukuran nang hilal sudah terlihat tuh ahli falak, ilmu hisab ahli falaknya itu yang nih keturunan si Samurah bin Jundab nih. Nah sudahlah ikut perang dah orang. Nah lalu berkecamuklah perang dan di sini Khalid bin Walid ikut. Khalid ini kan abahnya Al-Walid bin Mughirah, salah satu zu'ama Quraisyin. Dah Khalid ini di itu waktu perang Uhud itu CS-nya bestinya dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Dan memang di Mekah itu Khalid bin Walid itu best. Jadi Khalid bin Walid ini kan darah biru di Mekah dari Bani Makhzum. Pemuda harapan bangsa pokoknya pemuda terkenal lah, anak tokoh di Mekah karena ayahnya Al-Walid bin Mughirah, sedangkan Ikrimah anak Abu Jahal, anak pemuka kota Madinah juga. Nah ini sama-sama levelnya, jadi Abu Khalid dan Ikrimah ini sama anak tokoh masyarakat. Nah di perang Uhud ini satu pasukan karena besti kan di perang Uhud, tapi di Fathu Makkah yang besti akrab nih di Fathu Makkah jadi rival gara-gara apa? Sudah beda keyakinan di Fathu Makkah. Jadi kaum muslimin ketika masuk ke kota Makkah itu semuanya tidak ada perlawanan kecuali pintu masuk yang dimasuki oleh Khalid bin Walid, dan yang menjaganya Ikrimah kawan bahari. Ya, paman bahasa ini di Banjar, Satmargono, kawan Satmargono di kampung, kawan mencari kodok di pehumaan. Sekalinya pas tamu di Banjar, haro betimpas. Nah, model kayak itu. Kira-kira kayak itu, Bang. Cuma kan Ikrimah pada akhirnya waktu di Fathu Makkah tidak terbunuh, melarikan diri lalu masuk Islam dan berjuang kembali bersama di perang Yarmuk sama Khalid juga. Dan ini perbedaannya. Jadi kan di perang Yarmuk itu ini pas zaman Sayyidina Abu Bakar kaum muslim ini pernah kalah dah. Kayak apa ini? Romawi ini orangnya banyak, kata dasar banyak, pengalaman perangnya tinggi gitu. Kayak apa supaya kaum muslim ini kayak terdesak dah. Lalu jar Ikrimah kayaknya jar mau langsung menyerang ke sana loh Bang. Nah, mantap bener Bang. Jar Khalid bujur, tapi kemungkinan mati tinggi. Nah,
langsung serang di tengah frontal serangan. Ya Khalid jangan, bilanya Ikam meninggal ini syiddah alal muslimin, melemahkan semangat. Ujar Ikrimah lah menyahuti Khalid. Nah Khalid kayaknya nah Ikam tuh dulu udah Islam banyak, Ikam sanggup. Aku bahari memusuhi Nabi, muaro Nabi itu banyak benar. Masa dahulu waktu memusuhi Nabi aku wani benar, nang ini mah katautan lah. Lalu Ikrimah itu langsung berucap di tengah peperangan Yarmuk, man yubayyuni 'alal maut, siapa yang baiat kepadaku siap mati. Anak Sidin langsung angkat tangan, cucu Abu Jahal berarti. Cucu Abu Jahal, tapi Islam mang sudah. Abdullah mau salah ngarannya, ulun bahai gitu. Ulun bahai. Mungkin ada sekitar 400-an bang yang ikut dengan Ikrimah bin Abi Jahal nih, yang kayak langsung serang, ya kayak ke jantung pertahanan pasukan Romawi lah, langsung serang ke sana. Nah imbas serangan itu pasukan Romawi itu bingung. Jadi kan mungkin rumus orang bahari itulah, ketika melakukan peperangan menang itu meminimalisir pasukan yang terbunuh itu, dapat harta yang banyak. Romawi ini bingung, kaum muslim ini perang ini dasar mencari mati kayaknya, dasar anak mati. Perang tuh dasar anak mati. Kan mungkin lah orang muslim amun kawah hidup tuh hidup kayak tuh. Ini dasar anak mati ya, cari mati ya kamu di sini kayak, iya saya memang cari mati kayak itu. Karena kan pilihannya dua. Kalau nya hidup itu beruntung dapat harta ghanimah pahala banyak, meninggal mati syahid. Nah, Ikrimah memilih mati syahid. Itulah. Nah, tapi Khalid bin Walid di perang Uhud masih di pasukan kaum kafir Quraisy sudah. Lalu terjadilah perang. Faqtatalan nasu wa hamiyatil harb wa rahal muslimun yahussunal musyrikin fin difa'in mudhilin wa kana fi muqaddimatil mubarizin wal muqatin Abu Dujana wa Hamzah bin Abdul Muthalib wa Mus'ab bin Umair. Itu. Jadi terjadi peperangan. Nah, sebenarnya sebelum terjadi peperangan, Nabi ini sudah memberikan pesan kepada para pemanah. Pemanah itu mungkin para, kalau sekarang tuh sniper lah. Kada sama bang. Ya Nabi dengan kepada pemanah, pokoknya jangan meninggalkan gunung ini, tetap bertahan sampai tuntung benar. Pokoknya jangan kemana-mana, di sini aja. Jangan kemana-mana, di sini aja ya Nabi. Madahi. Pokoknya jangan kemana-mana sampai kami berbagi ghanimah. Nah, jangan juga kami kayak apakah? Pokoknya tetap di sini aja Nabi. Tetap jangan kemana-mana. Nah, itu soalnya. Ini ngarannya kada maasi. Jadi sebenarnya di perang Uhud ini Khalid itu mengakui strategi dari Rasulullah SAW. Jadi misalnya ada strategi nih, Nabi dan Khalid memang hebat Nabi. Masalahnya adalah ini kada maasi, tidak taat, itu yang membuat kesalahan, itu yang salahnya. Lalu berkecamuk perang. Nah, jadi kaum kafir Quraisy itu sudah terdesak. Jadi mental kaum muslimin itu sudah jadi. Karena menang di perang Badar. Perang Uhud ini sudah jadi. Sudah jadi ini sih. Sudah menang. Jadi kaum kafir Quraisy sudah melarikan diri. Sebagian sudah ada mengambil harta ghanimah. Sudah itu dah pemandangannya. Nah, pemanah itu kan di atas. Kayak ada seikung kayak, "Lah, sudah berbagi itu, Jar." Baso ini sudah berbagi amplop nah, kasih dia datangin. Sudah berbagi ghanimah. Nah, koordinatornya kan Abdullah bin Jubair tuh di atas tuh. Jadi jangan turunan di sini aja. Kadem asih. Jadi di atas gunung tuh mungkin beberapa orang aja. Yang 50 tadi lebih banyak turun, isi sedikit. Khalid bin Walid ketika melihat itu kosong nih. Nah, kosong belakang sana. Jadi kayak misalnya berhadapan nih lah, hadapan. Nah, hadapan. Pemanah tuh kayak di sini, di belakang nih pasukan kaum muslimin. Pemanah tuh di sebelah sini lah, kira-kira. Khalid bin Walid pas melihat itu kosong, memutar belakang gunung. Nah, karena kosong nih, jadi menyerang kaum muslimin dari belakang.
Orang diserang dari belakang itu takajud, kaget. Kaum muslimin pun sama. Jadi kaum muslimin sebenarnya sudah hampir menang dah karena harta ghanimah sudah berbagi. Tapi gara-gara pemanah ini tidak taat kepada Rasulullah, mereka turun ikut ingin mengambil harta ghanimah. Apa yang terjadi? Diserang Khalid bin Walid sehingga pasukan kaum muslimin ini kocar-kacir. Camuh itu. Jadi ada beberapa sahabat itu yang lari, tahajud nih, tahajud. Beberapa yang melarikan diri, bukan aja. Makanya ada beberapa yang bertahan mengelilingi Nabi, yang tetap bersama Nabi, melindungi Nabi. Dan di situ pun Nabi terluka tuh, wajah Nabi luka. Nah, wajah Nabi luka. Bahkan di riwayat itu kan disebutkan dibasuh pakai banyu. Kalau di sini sebutkan Fatimah datang kepada Nabi lalu disiram pakai air. Falamma ra'at annal ma'a la yazidu dam illa kasrah akhadzat qit'ata hasir. Jadi ketika dibasuh luka Nabi itu lukanya malah tambah banyak. Wah, ini kan wajar Fatimah. Saking banyaknya darah Nabi. Karena ini memang lagi berkecamuk. Bahkan kan diisukan Nabi itu meninggal. Jadi melemahkan semangat. Walaupun Nabi tidak meninggal. Nah, sahabat itu ada beberapa yang kayak Sayyidina Ali itu melindungi Nabi, itu yang macam-macam lah. Sampai kayak salah satu jadi di perang Uhud ini kan Nabi ini pakai helm perang nih. Ada dari kaum kafir Quraisy itu yang menimpas. Nah, menimpas kena kepala Nabi. Ini kan pakai helm, jadi nggak apa-apa kepalanya. Cuma helm tadi bepisit, paham lah bahasa Indonesia? Bepisit lah. Sebenarnya kalau bepisit lah. Jadi helm itu kan ini longgar. Ketika dipukul atau ditebas pakai pedang, sehingga helm perang tadi ini lebih ke dalam. Lalu ini kena dicabut. Orang cabut. Nah ini. Jadi sahabat Nabi itu ada yang membantui mencabut pakai gigi, pacul gigi sahabat tadi. Karena saking pisitnya nih kepala Nabi. Jadi Nabi luka, sahabat pun banyak luka gitu. Termasuk juga tokoh-tokoh sahabat itu meninggal, Hamzah, Mus'ab bin Umair gitu. Ini kenapa jadi perang Uhud ini banyak lagi kisahnya itu. Dan mungkin nanti disambung lagi di pertemuan berikutnya. Di perang Uhud ini yang disinggung, jadi diabadikan Allah Subhanahu wa taala pasca perang Uhud ini ada disinggung di surah Ali Imran dari ayat 149 sampai 168. Itu disinggung Allah Subhanahu wa taala mengenai kaum muslimin yang mereka lebih memilih dunia, yang ghanimah tadi, karena tidak taat kepada Rasulullah, itulah yang membuat mereka kalah. Jadi ketika kita tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat dengan perintah Allah, nah maka itu adalah ciri-ciri akan kalah. Jadi itu nomor satu, taat kepada Rasulullah SAW. Nah lalu bagaimana hasil daripada perang Uhud ini dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW setelah selesai perang Uhud ini, dan apa saja yang terjadi di perang Uhud ini ketika berkecamuk dan selesai perang. Ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.